Jadi artinya Mr. Jo Anwar baru sebatas berminat. Titik fokusnya adalah pendanaan usaha, bukan untuk bayar pipi. Lagi happy, para VTuber lagi happy karena apa? Karena VTube mendapatkan investor suntikan dana sebesar 3 triliun. Gila guys. Ya, Pak Aiman sudah muncul gitu ya, yang selama ini jarang sekali gitu ya, muncul ke permukaan, kemudian tiba-tiba ada informasi ya digital, kabar gembira, ada investor masukin napas buatan sebesar 3 triliun. Karena beneficial ownership sudah siap dengan dananya, sudah siap dengan waktunya, sudah siap dengan keseriusannya untuk berinvestasi di VTube, dan sedang menunggu respon dari VTube. Kiai Haji Eman Suryaman, pemilik VTube, untuk segera meluangkan waktu bersama dengan BO, segera menuju bank, tanda tangan, mencairkan investasi tersebut. Pasti bank akan keberatan. Kenapa? Satu, VTube sedang dalam kasus hukum. Tidak ada bank yang mau memfinance perusahaan yang sedang berstatus hukum, sedang digugat, sedang dilaporkan. Tiga pernyataan yang disampaikan oleh Mr. Jo pada beberapa mass media yang kredibel dan tidak diragukan kebenarannya. Ketiga pernyataan tersebut adalah: pertama, dirinya berminat berinvestasi dalam bisnis digital ini alias VTube. Yang kedua, pendanaan ini untuk menjamin poin-poin pengembangan usaha. Dan yang ketiga, kami hanya memfasilitasi sebagai supporting dari setiap perusahaan atau corporate atau BUMN atau pelaku usaha lainnya yang berbadan hukum. Mari kita bahas satu persatu dari tiga pernyataan tadi. Pada bait kedua artikel yang ditanyakan oleh Tribunnews.com, ini berbunyi: investor yang tertarik dengan proposal yang disampaikan VTube, Jo Anwar mengatakan dirinya berminat berinvestasi dalam bisnis digital ini karena manajemen mengelola bersepakat menjalankan investasi sebagai skema yang diharapkan. Ada kata berminat di sana, ini menunjukkan sikap sementara, bukan final. Dengan kata lain, bahwa Mr. Jo Anwar baru sebatas berminat. Walaupun ada kata sepakat di sana, kata sepakat di sini tidak bisa diartikan bahwa antara Mr. Jo Anwar dengan pihak itu telah terjadi perjanjian dan atau kesepakatan secara sah. Kesepakatan tersebut harus tertuang dalam bentuk surat perjanjian atau perikatan sebagai salah satu syarat formil suatu perjanjian. Jadi artinya Mr. Jo Anwar baru sebatas berminat, belum ada MOU. Sepakat ya? Baik, kita masuk pada pernyataan kedua. Pada bait ketiga dari artikel ini menyampaikan bahwa nilai investasi untuk VTube secara total yang diajukan ke kami adalah 3 triliun rupiah. Untuk apa dan bagaimana silahkan berhubungan dengan pihak manajemen VTube. Pastinya ini untuk menjamin poin-poin pendanaan pengembangan usaha sebagai mana telah diatur sebelumnya. Saya tidak membahas untuk apa dan bagaimananya karena itu ranahnya manajemen. Yang mau saya bahas adalah kalimat poin-poin pendanaan pengembangan usaha. Yang kita tahu dalam marketing plan VTube selama ini, yang dimaksud usaha di sini adalah para UMKM yang mengiklankan produknya di VTube, bukan sebagai penonton iklan, tetapi adalah VTubers yang mempunyai usaha. Jadi jelas ya, titik fokusnya adalah pendanaan usaha, bukan untuk bayar pipi. Jika teman-teman beranggapan dana 3 triliun itu untuk bayar pipi, menurut saya adalah pendapat yang keliru.
Kita masuk kepada bahasan terakhir, di mana seperti yang dituangkan pada kalimat berikutnya, masih dalam bait kedua sebagai berikut. Kami hanya memfasilitasi sebagai sporting dari setiap perusahaan atau corporate atau BUMN atau pelaku usaha lainnya yang berbadan hukum untuk melakukan suatu usahanya dengan dukungan finansial yang disupport oleh kami. Kata kami ini menunjukkan bahwa Mr. Jo Anwar tidak sendiri, berarti makna kami tersebut berbentuk kooperasi yang menjadi supporting unit untuk melakukan suatu usaha. Jadi Mr. Jo Anwar adalah pemilik kooperasi sebagai perantara antara bank dengan manajemen Fitup untuk menjalankan usahanya, sebagai penyandang dananya adalah bank. Terjawablah sudah siapa Mr. Jo Anwar yang selama ini dianggap memiliki uang senilai 3 triliun itu adalah salah. Yang benar pemilik dana adalah bank, sementara Mr. Jo adalah perantara atau dalam bahasa kerennya supporting unit. Judulnya, beritanya lagi-lagi Fitup bikin heboh. Kali ini dapat suntikan investasi 3 triliun. Dengar ya. Dapat suntikan investasi 3 triliun. Artinya tinggal disuntikan. Siapa investornya? Jo Anwar. Nah, ini suatu keanehan lagi. Kalau benar Fitup dapat suntikan investasi 3 triliun, manajemen dong yang umumkan. Masa investornya yang mengumumkan ke media massa? Iya kan? Lucu nggak? Bagi saya sangat lucu. Kalau ini berita bagus, manajemen dong bersorak-sorai, tampil bikin press conference. Ini saya sudah dapat 3 triliun. Ini yang ngomong investornya. Dan beritanya aneh. Anehnya di mana? Saya kasih tahu ya cara menilai keanehan sebuah berita. Sini saya baca. Jakarta, satukanindonesia.com. Lagi-lagi Fitup bikin heboh. Kali ini dapat suntikan investasi sebesar 3 triliun rupiah. Dengar ya. Kali ini dapat suntikan investasi. Berarti kan dapat suntikan atau akan disuntikan ya, whatever lah ya. Dana segar ini diperoleh pengelola manajemen lah kita bilang ya, setelah mampu meyakinkan investor pasca menyelesaikan kewajibannya. Kewajiban apa nggak tahu ya kan. Aplikasi social advertising yang sempat dimasukkan dan diawasi Satgas Waspada Investasi ini bakal tampil lebih heboh. Oke, Jo Anwar, investor yang tertarik dengan proposal yang disampaikan Fitup, mengatakan skema investasi ini akan segera berjalan. Segera ya, bisa seminggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, entah. Pokoknya segera gitu ya. Nah ini yang menarik, yang mengumumkan Jo Anwar. Jo Anwar siapa juga Anda cek juga nggak ada track recordnya gitu ya. Ya bukan saya meng-underestimate Jo Anwar gitu ya. Kita lanjutkan lah ya. Inilah kelucuan dari berita investasi yang diumumkan oleh investornya, bukan dari penerima uangnya ya. Dan apakah Fitup benar menerima uangnya? Nah kita lihat sambungannya. Sudah memasuki tahapan final untuk berkoordinasi dengan pihak perbankan. Pertanyaan saya, itu uang 3 triliun uangnya Jo Anwar apa uang perbankan? Karena beritanya, baca lagi ya, sudah memasuki tahapan final untuk berkoordinasi dengan pihak perbankan. Lah kalau ini uangnya dia, gak usah koordinasi dengan pihak perbankan dong. Ya kan, tinggal diturunkan saja uangnya ke kasnya Fitup. Kok koordinasi? Maksudnya koordinasi untuk transfer? Enggak. Di sini naga-naganya ya nanti akan berkolaborasi dengan pihak bank untuk menyuntik. Artinya 3 triliun bukan saja uang Jo Anwar. Nah kita baca lagi deh. Karena menyangkut sistem tatanan dan struktur pendanaan yang tentu akan melibatkan pihak bank secara langsung. Lah ini uangnya bank apa uangnya Jo Anwar? Kalau uangnya Jo Anwar ngapain ngomong-ngomong melibatkan pihak bank? Ya. Lagi ya, oleh karena itu dibutuhkan pemahaman berlanjut kepada kerjasama antara pemilik dana dan bank yang terkait. Lucu kan? Harusnya maksud saya, dibutuhkan pemahaman berlanjut kepada kerjasama antara pemilik dana, yaitu Jo Anwar, dengan Fitup dong. Masa dengan pemilik dana dan bank terkait?
Artinya dia lagi mengharapkan kredit dari bank terkait. Iyalah, kalau uangnya itu sudah ada di bank itu, ngapain dia bilang dibutuhkan pemahaman berlanjut kepada kerjasama antara pemilik dana Joe Anwar dengan pihak bank. Mau juga perlu kerjasama antara pemilik dana Joe Anwar dengan VTube dong. Secara spesifik, VTube memilih untuk masuk ke bank terbaik di Indonesia. Kok lucu ya, VTube masuk ke bank terbaik. Maksudnya apa? Ini bahasa beritanya aja ngaco. Kok VTube memilih untuk masuk? Nangkep maksud saya? Kalau bunyinya gini, secara spesifik, VTube memilih untuk bekerja sama dengan bank terbaik, oke. Masa memilih untuk masuk? Memangnya VTube investor untuk bank itu? Masa memilih untuk masuk? Baca lagi ya, diantaranya BCA, Mandiri, BNI, dan BRI. Kata Joe Anwar di Jakarta kemarin. Loh, kok berita VTube memilih itu diumumkan oleh Joe Anwar? Harusnya diumumkan oleh manajemen VTube dong. Di sini saja beritanya sudah amburadul. Kemudian saya kasih tahu lagi ya, kalau memang mereka mengharapkan kredit dari BCA, Mandiri, BNI, dan BRI, pihak bank akan keberatan. Kenapa? Satu, VTube sedang dalam kasus hukum. Tidak ada bank yang mau memfinance perusahaan yang sedang berstatus hukum, sedang digugat, sedang dilaporkan. Kemudian tidak ada bank yang mau bekerja sama atau memfinance atau membiayai perusahaan yang skemanya adalah money game. Sampai sekarang itu masih money game, cuman ganti baju, bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6 diganti basic ABC, premium ABC. Sudahlah ya, kalau anak kecil bolehlah Anda kelabuhi, tapi kalau saya dan pihak perbankan nggak bisa. Tapi kalau Anda masih percaya bahwa 3 triliun akan segera cair, tungguin saja. Sampai Januari pun tidak akan nyala. Februari pun sampai ulang tahun 1 tahunnya mereka di Bredel juga tidak akan nyala. Tapi kita lihat saja, siapa tahu terjadi keajaiban atas doa-doa para bebek dungu. Ya, keajaiban, mujizat. Mungkin kan? Aduh. Oke deh, itu aja. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan dan tercerdaskan. Seperti biasa, terima kasih.